Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatun Imtihana. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Di sini saya akan mengulas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Fattah selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Urgensi memahami tasawuf dan ilmu tasawuf. Menurut bahasa, tasawuf diartikan dalam sofa yang artinya suci. Orangnya dikatakan sebagai sufi. Artinya orang-orang sufi, orang yang menempuh jalan tasawuf dengan berusaha mensucikan diri, terutama beribadah dalam sholat dan puasa, yang menurut mereka akan mencapai kesucian. Contohnya, ketika berpuasa, justru tanpa kita sadari ibadah kita itu semakin meningkat. Jadi, orang-orang sufi itu mensucikannya dengan banyak melakukan ibadah, diantaranya sholat dan puasa. Kedua, tasawuf itu berasal dari kata sauf atau barisan. Artinya, seperti baris pertama di masjid. Sauf pertama yang biasanya ditempati oleh orang-orang yang pertama datang ke masjid dan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran serta berzikir sebelum waktu sholat datang. Orang seperti ini membersihkan diri dengan cara dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang sufi, shaf depan itu pahalanya lebih banyak, dan orang-orang sufi sering di barisan pertama karena ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tasawuf diambil dari kata ahlu sufah, yaitu para sahabat Nabi yang hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaan di Mekah. Artinya, sesungguhnya tidak mempunyai apa-apa, berhati baik, serta mulia dan tidak mementingkan dunia. Itulah sifat kaum sufi. Kemudian istilah tasawuf mengerucut pada ilmu untuk membersihkan jiwa dan menghaluskan budi pekerti secara dohir atau nyata, membersihkan hati dari penyakit hati iri, dengki, sombong, dan penyakit hati lainnya. Gerakan tasawuf sebagai bentuk penolakan terhadap sifat pragmatisme, materialisme, dan hedonisme, atau mementingkan hal-hal kehidupan duniawi saja tanpa memikirkan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Ilmu tasawuf lahir setelah periode Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Karena pada zaman Nabi, seluruh aktivitas keagamaan terpusat pada Rasulullah SAW. Menurut para ahli, pada abad 2 Hijriah, timbul gerakan tasawuf. Gerakan yang bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup. Seperti contohnya, banyak umat manusia yang telah mapan mulai lupa pada sisi rohaninya. Dan supaya mencapai tujuan tasawuf, menurut para ahli, yang pertama, maqamat yang harus dilalui seorang sufi adalah taubat dengan syarat menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua yaitu zuhud, artinya menjauhkan diri dari dunia materi. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu fungsi dan peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Fungsi dan peranan tasawuf itu ada 3 macam. Yang pertama, tasawuf akhlaki, yang kedua, tasawuf amali, dan yang ketiga itu tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki menekankan pada nilai-nilai etis atau moral. Tasawuf amali lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. Dan yang terakhir, tasawuf falsafi
menekankan pada masalah-masalah metafisik atau yang di luar nalar manusia. Sekian dari pengulasan materi saya hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, serta buat Bapak Abdul Fattah selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.